Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya kali ini akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu mengenai asam lambung yang pernah saya alami. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan pada kami, bagaimana cara menyembuhkan asam lambung secara alami. Terus terang, saya bukan dokter ataupun bukan ahlinya tentang asam lambung, namun beberapa pengalaman saya yang saya alami. Jadi pada saat asam lambung kambuh, itu cara mengatasinya bisa dengan keseharian atau kebiasaan kita makan sehari-hari. Atau bisa dikatakan juga saya sedang terapi asam lambung, yaitu dengan makan makanan yang bisa dikonsumsi sesuai dengan keadaan atau kondisi saya. Di antaranya saya makan bubur kacang, jahe yang biasa hangat-hangat ya, kemudian alpukat, dan kemudian juga ikan asin. Dan biasanya saya sebelum makan dan sesudah makan itu saya menjilat garam seujung telunjuk gitu ya, asal ada nempel saya menjilat. Contohnya seperti ini, seujung telunjuk aja. Sebelum makan itu saya suka kebiasaan seperti ini. Tapi sebelumnya cuci tangan dulu ya. Dan sehabis makan pun saya pasti seujung telunjuk lagi. Seperti itu. Teman-teman bisa coba yang bisa dirasakan setelah terapi garam ini. Kemudian juga samping itu kepada yang punya darah tinggi, jangan sampai untuk mencoba dengan garam ya. Mungkin salah satu pantangan untuk yang darah tinggi. Kemudian juga saya makan ikan asin. Ikan asin itu sebelumnya saya tidak tahu asam lambung ini naik ya. Tetapi setelah coba dengan makanan ikan asin, ya alhamdulillah asam lambung saya itu berkurang. Kemudian bubur kacang juga nih seperti inilah, ikan asin. Nih saya siapin cumi, ikan asin apa nggak ngerti lah, pokoknya ikan asin aja itu. Nggak tahu deh, jadi asam lambung itu merasa berkurang kalau makan ikan asin itu, seperti itu. Kemudian juga saya suka makan bubur kacang. Nah, bubur kacang ini biasanya dimakan tuh pagi hari dan malam hari, tapi jangan terlalu banyak ya. Ini ada jahe juga, tapi buat penghangat aja jahenya. Biasanya saya kalau makan itu pagi hari tuh, habis subuhan pagi hari dihangatkan, hangat-hangat dimakan ya bubur kacang ini. Dan menjelang habis isya lah, menjelang malam ya, habis isyaan itu bubur kacang lumayan bisa membantu juga dan cocok buat kondisi badan saya saat ini. Setelah itu bubur kacang, ikan asin, kemudian saya makan konsumsi alpukat juga. Alpukat tuh lumayan, alpukat seperti ini. Ini alpukat biasanya saya jus. Kalau alpukat itu biasanya saya makan atau diminum itu, dibikin jus tuh siang hari. Di jus saya campur dengan susu sapi atau susu brand ya, itu bisa juga, atau susu yang low apa disebutnya itu lah,
low fat. Nah, itu Iya, low fat. enak. Low fat itu low fat itu kemudian campur garam sedikit juga di jus, pakai air hangat. Jangan pakai es jusnya. Kalau saya senangnya pakai air hangat. Itu diminumnya lumayan enak. Jadi seperti bubur 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 sumsum lah, seperti itu hancurnya. Itu bisa apa? Alpukat itu bagus juga buat ini, dan cocok buat saya, dan mudah-mudahan cocok juga buat teman-teman sekalian dan pemirsa ya. Kemudian untuk minum saya selalu air hangat. Kemudian jangan lupa berjemur juga ya, tiap pagi berjemur. Nah, untuk apalagi ya, selain makanan juga posisi tidur kan biasanya asam lambung itu malam hari sih ya. Kumatnya itu nggak ngerti saya juga itu, kalau asam lambung itu kok bisa malam hari, bahkan bisa menjelang pagi hari gitu ya. Di video sebelumnya saya juga sudah terangkan bisa bisa sesek, bisa muntah, dan mudah-mudahan kalau bisa dimuntahkan. Kalau teman-teman itu kalau memang bisa muntahkan, soalnya itu bisa melonggarkan pernapasan. Posisi tidur juga, kalau saya posisi tidur pada saat malam hari itu, saya miring kanan ya, miring kanan, apa disebutnya tuh proning ya kalau tidak salah tuh. Itu bisa ngambil nafas dan bisa melonggarkan nafas enak juga, ke kanan atau ke kiri. Kalau bisa pakai bantal atau guling ya, itunya pada saat tidur. Kemudian tenangkan diri, terutama tenangkan diri, jangan panik. Nah, itu. Nah, yang paling kemarin tuh yang paling parah itu saya mengalami asam lambung itu saat terpapar COVID. Nah, pada saat terpapar COVID itu yang diserang saya asam lambung. Kenapa? Saya baru sadar ketika setelah meminum vitamin C yang berdosis tinggi. Baru sadar bahwa vitamin C itu buat saya tidak cocok. Dan itu setelah habis 10 tablet. Nah, itu saya berusaha untuk mengeluarkan vitamin C yang terasa benar-benar itu menyiksa diri itu memaksa untuk dikeluarkan dalam perut dengan cara segelas air hangat yang dicampurkan garam 1 sendok teh lah ya kira-kira, itu langsung saya minum. Itu secara otomatis dalam perut itu keluar, itu alhamdulillah bisa melonggarkan pernapasan. Itu setiap kali terasa itu saya pasti minum, dan terasa di sini tuh seperti, pokoknya nggak enak lah kalau asam lambung udah mulai naik, itu di perut itu udah mulai terasa sesek, kadang keringat dingin ya. Mungkin juga teman-teman bisa merasakan seperti itu, pasti ada yang sama lah seperti itu. Cuman alhamdulillah kita jangan negatif thinking, tapi memang harus positif thinking. Kalau teman-teman seorang muslim, kita sambil berzikir ya, berdoa. Yang enak lagi terapinya itu saat ibadah sholat. Itu ambil nafas pada saat ibadah sholat itu, waktu sesak nafas itu kita harus bisa mengatur nafas. Saat mau ruku ambil nafas, ruku, kemudian lepaskan, ambil nafas lagi, terus sujud. Nah, itu lumayan membantu, apalagi pada saat kemarin terpapar COVID itu kan naik tuh sesaknya luar biasa. Nah, itu saya paling enak yang saya lakukan itu pada saat sujud. Itu paling enak saya lakukan, membantu pernapasan. Dan jangan lupa juga kalau itu vitamin D, berjemur juga jangan lupa ya. Mungkin itu saja yang dapat saya informasikan. Sekali lagi saya
bukan ahli asam lambung, bukan juga dokter, tapi sesuai pengalaman saya yang saya alami. Kemudian juga untuk mengobati secara alami, mudah-mudahan teman-teman cocok dengan apa yang saya lakukan. Alhamdulillah sampai saat ini asam lambung saya mulai berkurang, makan bisa enak, tapi harus diperhatikan makanan yang dikonsumsi buat kita. Kalau kira-kira ragu untuk tidak dikonsumsi, jangan dimakan. Ini kira-kira akan menjadi akibat atau akan menjadi penyebab. Nah itu kalau bisa jangan. Tapi kalau kita yakin ini makanan ini tidak dapat menimbulkan naiknya asam lambung, makan, tidak usah ragu. Kalau ragu tinggalkan. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman juga sembuh dan bisa sehat seperti sedia kala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.